Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pada pembahasan tafsir kemarin kita telah selesai membahas bahwa al-walad, anak, adalah merupakan hasil usaha, merupakan jerih payah orang tua, sehingga masuk dalam makna ayat bahwa anak itu min sa'ihi, termasuk dari hasil usahanya, jerih payahnya, sehingga pahala yang didapatkan oleh anak itu didapatkan oleh orang tuanya yang telah menjadi sebab anak itu menjadi saleh, merawatnya, mendidiknya sampai menjadi saleh. Oleh karena itu hadis-hadis yang sahih yang isinya Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan pada hadis-hadis itu sedekah sampai pahalanya kepada mayit. Hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang maknanya adalah anak bersedekah ya atas nama atau untuk orang tuanya, sedekah untuk orang tuanya, atas nama orang tuanya. Hadis-hadis yang datang adalah itu. Nah, apakah ini bisa diperlebar kepada selainnya, yakni sedekah seseorang ya atas nama mayit, diperuntukkan sedekah itu untuk pahalanya untuk mayit, untuk mayat, padahal dia bukan anak dan mayit itu bukan orang tua. Apakah bisa dikias? Ya, secara kias tentunya tidak bisa, karena ayatnya jelas, "Walaysa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada bagi seseorang, tidak ada bagi seorang insan pahala yang sampai kepadanya kecuali apa yang telah dia kerjakan, yang telah dia usahakan dengan makna-makna yang telah dijelaskan. Sementara jika dia bukan anak dengan orang tua, tidak ada keterkaitan insan tersebut, dia bukan hasil usahanya, bukan hasil usahanya, bukan jerih payahnya. Namun yang menjadi pembahasan di sini adalah sebagian ulama menukil ijma', seperti An-Nawawi ya. Juga Ibnu Katsir
Katsir di sini dalam tafsirnya beliau mengatakan fa amma du'a wa shadaqatu, adapun doa dan sedekah fadzaka mujma'un ala usulihima. Fadzaka mujma'un ala usulihima. Maka hal itu disepakati, yakni ijma' bahwa sampai kepada mayat pahalanya. Ya, mansusun min asy-syari'i 'alaihima, dan terdapat penegasan langsung dari pembuat syariat atas keduanya, yakni dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada nas. Jika yang dimaksud nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai doa, maka itu jelas, dan itu sudah kita lewati, ya, bahwa umum. Nah, siapapun yang berdoa untuk orang yang telah meninggal, ya, maka itu bisa bermanfaat baginya. Adapun sedekah nas tentang itu dalam Al-Quran tidak ada. Adapun dalam As-Sunnah hadis-hadis yang sahih telah dijelaskan tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, bahwa hadis-hadis itu isinya, kandungannya adalah sedekah anak untuk orang tuanya yang telah meninggal, bukan umum. Nah, tersisa sekarang nukilan ijma'. Ya, nukilan ijma'. Kata Al-Albani rahimahullah, jika memang ijma' itu ada seperti yang dinukil, jika memang sedekah seseorang bisa bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, siapapun dia, ya, jika memang hal itu disepakati oleh ulama, terjadi ijma' konsensus ulama mengenai hal itu, maka berarti ini termasuk salah satu pengkhususan. Termasuk salah satu pengkhususan, yakni perkecualian dari ayat. Perkecualian dari ayat. Tetapi kata Al-Albani rahimahullah, saya ragu dengan nukilan ijma' itu. Apakah benar-benar ijma' itu ada? Karena tidak sedikit perkara yang dinukil ijma' ternyata ada khilaf. Itu butuh, ya, penelitian yang benar-benar valid, terpercaya. Ya, intinya Al-Albani rahimahullah meragukan itu. Adapun jika ijma' itu memang benar adanya, maka ijma' adalah salah satu dalil setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ini yang diragukan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang jelas, apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menjadi suatu adat kebiasaan, memperuntukkan pahala sedekah atas nama seseorang yang telah meninggal, ini berbeda dengan kebiasaan salaf. Yani hal seperti itu tidak dikenal di kalangan salaf. Hal seperti itu tidak dikenal di kalangan salaf. Di sini memang letak permasalahannya. Karena seandainya itu benar, bisa, dan itu adalah kebaikan, kenapa kaum salaf tidak berlomba-lomba melakukannya?
Kenapa kaum salaf dari kalangan sahabat, tabi'in tidak berlomba-lomba melakukan itu? Itu tidak dikenal sebagai kebiasaan mereka. Ya. Jadi sebaiknya ini ditinggalkan. Ijma' yang dinukil, ada yang meragukan dari kalangan a'immah sampai melakukan hal yang sia-sia dan hal yang tidak berguna. Ya. Adapun selain sedekah tidak dinukil ijma', tidak ada ijma' yang dinukil dalam masalah itu. Dengan demikian, selain sedekah seperti misalkan qiraah Quran, bacaan Quran dikirim pahalanya untuk mayat orang meninggal, ya, seseorang ya sholat atau berpuasa, berhaji, berumrah, dikirim pahalanya, diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Ini semua perkara yang sia-sia. Karena bertentangan dengan ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan hal yang seperti itu tidak ada petunjuk dari kaum salaf seperti telah diutarakan tadi. Tidak ada dari kaum salaf yang menghadiahkan hafalan pahala bacaan Qur'annya, ya, dan amalan yang lainnya untuk orang yang telah meninggal. Oleh karena itu di sini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah pada awal tafsir ayat ini beliau mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a, yang menafsirkan ayat ini kata Ibnu Katsir wa min hadhihi al-ayati al-karimati istanbata asy-Syafi'i. Wa min hadhihi al-ayati al-karimati, dari ayat yang mulia ini, istanbata asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam asy-Syafi'i memetik kesimpulan hukum. Wa man ittaba'ahu, dan ulama yang mengikuti al-Imam asy-Syafi'i, anna al-qira'atah la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta, bahwa sesungguhnya bacaan Quran yang pahalanya dia hadiahkan untuk orang yang telah mati itu tidak sampai. Pahala bacaan Quran yang dihadiahkan, dihadiahkan, diberikan pahalanya untuk orang yang telah mati itu tidak sampai. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, karena sesungguhnya itu bukan dari amalan mereka, bukan hasil usaha mereka, jerih payah mereka. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan, tidak memotivasi umatnya untuk melakukan hal itu. Wala arsyadahum ilaihi, tidak pula pernah Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umatnya untuk melakukan hal itu. Binafsin wala ima'in, Nabi tidak pernah membimbingkan hal itu, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah membimbingkan, baik secara nas, yakni sabda langsung dari beliau, ya, atau amalan langsung dari beliau mencontohkan, tidak ada. Wala ima, tidak pula secara isyarat, tidak pula secara isyarat, tidak ada sama sekali. Walam yunqal dzalika
an ahadi minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hal itu tidak pernah dinukil dari salah satu sahabat. Tidak ada nukilan satupun dari salah satu sahabat pernah melakukan hal yang seperti itu. Radhiyallahu anhum. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, sungguh mereka telah mendahului kita kepadanya. Telah mendahului kita melakukan hal itu. Wa babul qurbati yuktasaru fihi 'ala an-nususi. Bab al-qurbat, pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan berupa amal-amal ibadah yang diniatkan, dimaksudkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, harus dicukupkan padanya berdasarkan nas-nas yang datang. Harus ada nas, dalil tentang itu. Ya. Pada asalnya suatu ibadah itu terlarang, suatu amal ibadah itu terlarang pada asalnya, sampai datang dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Kebalikan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan manusia pada asalnya boleh sampai datang dalil yang menunjukkan itu terlarang. Adapun amal ibadah pada asalnya terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Jadi pintu kebaikan-kebaikan amal-amal ibadah dicukupkan padanya dengan nas-nas yang datang. Wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqisati wal ara'i. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh pada perkara itu melakukan tindakan, sikap dengan dasar kias-kias, analogi-analogi, logika-logika. Tidak bisa. Itu tidak berguna, tidak bermanfaat, dan itu tertolak. Ya, ini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah. Oleh karena itu, ya, setiap insan hendaknya yas'a fi hayatihi bil amal salih. Hendaknya dia bergegas, berupaya semaksimal mungkin beramal soleh di masa hidupnya. Jangan menanti, ya, jangan menanti ada yang mengirim kalau sudah mati nanti. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam dinukil dalam kitab Al-Ikhtiyarat, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Katsir, punya keterangan yang sama dengan ini, bahwa itu bukan kebiasaan salaf seorang mengirim pahala bacaan Quran, pahala sholat, puasa, umroh, haji, ya. Baik. Jadi berdasarkan keterangan yang telah kita dengar, harus berdasarkan nas, dalil. Nah, berarti kesimpulannya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang sampai kepada seseorang adalah
apa yang ditetapkan dalil, yaitu apa yang telah kita dengar sebelumnya yang merupakan amal dia ketika masih hidup. Ya. Ketika dia telah meninggal, ada yang dia tinggalkan di dunia yang ternyata itu pahalanya bisa sampai. Dia meninggalkan anak soleh. Ya. Dia meninggalkan sedekah jariyah, wakaf misalkan, semisalnya yang manfaatnya terus dinikmati, dirasakan oleh kaum muslimin sehingga pahalanya terus mengalir. Ilmu yang dimanfaatkan, yang terus dimanfaatkan sehingga terus pahalanya sampai kepada dia. Ya, kemudian apalagi doa secara umum. Ya, doa secara umum. Apalagi yang masuk dalam perkecualian berdasarkan dalil, yaitu puasa, wali berpuasa untuk membayarkan ya utang puasa orang yang meninggal, yang roji baik itu puasa Ramadan maupun puasa nadar. Jadi meliputi utang puasa Ramadan dan puasa nadar. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyyu. Barang siapa meninggal dalam keadaan punya utang puasa yang belum terbayar, dia meninggal dalam keadaan dia sudah lepas dari uzur, tetapi belum sempat membayar utang puasanya, mengqadha'nya, melakukan qadha' puasa, maka walinya ya, dianjurkan untuk berpuasa mewakilinya. Wali yang dimaksud di sini yang roji adalah ahli waris, semua ahli waris yang berhak mewarisi hartanya, itu masuk ya dalam hadis. Ini berdasarkan nas, termasuk perkecualian. Membayarkan utang orang yang sudah meninggal, ini juga ada nasnya. Ya. Seperti pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau menyolati jenazah sebagian sahabatnya yang meninggal dalam keadaan punya utang yang belum dilunasi. Ketika ada sahabat yang lain yang menanggung, mengatakan saya yang membayarkan, saya yang melunasi utangnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, mau menyolatinya. Dan Nabi dengan itu menetapkan itu bisa, itu sah. Nah, itu diantara hal-hal yang diperkecualikan. Ini berdasarkan nas. Adapun dikias satu dan yang lainnya atau dengan logika untuk menetapkan tidak bisa. Nah, dan sudah kita dengar pembahasannya tadi, satu hal yang jadi pembahasan yaitu masalah sedekah. Ya, apakah sedekah seseorang bisa sampai pahalanya atas nama orang lain? Karena ada ijma' yang dinukil, tapi sebagian ulama meragukan, seperti Al-Albani rahimahullah meragukan ijma' tersebut. Yang jelas, apa yang didapati di kalangan kaum muslimin
sudah menyalahi dalil-dalil yang ada dan sudah menyalahi kebiasaan kaum salaf. Ya, jadi menjadi kebiasaan mengirim-ngirim pahala bacaan Quran, pahala sedekah, pahala ini dan itu. Ya. Pahala haji, umroh. Nah, banyak itu orang-orang yang seperti itu. Jika dia berkesempatan berumroh, dia ingat ayahnya, ingat ibunya. Wah, akhirnya dia pergi berumroh atas nama orang tuanya. Dia kirim pahala umrohnya untuk orang tuanya. Nah, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Barakallahu fikum. Ya, lengkapnya pembahasan ini silakan dibaca secara detail pembahasan Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Lengkap nukilan-nukilannya di sana dan dalil-dalilnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya itu, amal usahanya itu sawfa yura, akan dilihat nanti di akhirat. Sa'i amal itu amal kebajikan atau amal kejelekan, semua akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan seberat mithqala dzarrah, seberat semut yang paling kecil. Dzarrah itu semut yang paling kecil. Khairan, kebaikan, yarah, dia akan lihat. Akan ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan amal seberat semut yang paling kecil, syarran, kejelekan, yarah, dia akan lihat, akan ditimbang. Dan semuanya tercatat dalam catatan amal, kitab amal yang dibagi-bagikan. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian yujzahu, dia akan dibalas sa'yunya itu. Ya. Amal yang diusahakannya itu al-jaza' al-awfa, balasan yang lengkap, yang penuh. Ya. Yang khawatir pahala itu tidak ada yang tercecer, akan dibalas penuh lengkap. Dan sudah kita lewati bahwa balasan bagi orang-orang yang melakukan ihsan, amal kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala yajzihi bil fadl. Allah membalasnya dengan al-fadl, dengan karunia, keutamaan. Al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Satu kebaikan dibalas pahala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lagi Maha bijak. Merahmati hamba-hambanya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala amatlah luas. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu keutamaan karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu pula yang melakukan kejelekan,
Kejelekan orang lain tidak akan dipikulkan kepadanya, masing-masing bertanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab. Ya, semuanya tidak lewat. Dan Allah Subhanahu wa taala yajzihi bil adli atau bil afwi liman yastahiqquh. Allah membalas pelaku kejelekan itu dengan al-adl, dengan keadilan. As-sayyi'atu bis-sayyi'ah, satu kejelekan dengan satu balasan. Tidak dilipat gandakan. Tidak dilebihkan. Bahkan ada yang dimaafkan jika memang dia berhak untuk itu sesuai kebijakan Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia pantas untuk itu, supaya telah lewat ya penjelasannya. Yaitu dengan syarat bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Dia muslim, muwahhid, tetapi pelaku dosa besar, pelaku kefasikan. Ada harapan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu ada syafaat keluar dari neraka. Yang jelas tidak akan kekal dalam neraka. Adapun orang kafir, orang musyrik, maka tidak ada ampunan bagi mereka dan tidak ada syafaat bagi mereka. Ya. Tersisa satu hal yang mungkin ada yang terlintas di benaknya, bagaimana dengan hadis al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bihasanat, datang di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan. Salatin, siyamin, sadaqatin. Faqad syatama hadza, faqad daraba hadza, wa safaka dama hadza. Dia datang yang bawa salat, puasa, sedekah, tapi di dunia dulu dia telah mencaci fulan, dia telah memukul fulan, telah menumpahkan darah fulan, dia telah menzalimi orang. Fayu'khadhu min hasanatihi fayutrahu li hada. Maka diambil dari kebaikan dia ketika qisas. Ya. Ada qisas di hari kiamat. Untuk membayar kezalimannya, kebaikannya dia diambil, diberikan kepada orang yang telah dizalimi. Jika habis kebaikannya, diambil, dibagi-bagi kepada orang yang telah dizalimi sebagai tebusannya, maka dan masih ada orang yang menuntut, maka orang yang dizalimi ini kejelekannya diambil, dipikulkan ke dia. Nah, itu adalah akibat dari perbuatan dia. Itu pada dasarnya memang akibat dari perbuatan dia sendiri, karena dia telah melakukan kezaliman itu. Nah, itu jelas hadisnya sahih. Tapi itu bukan maknanya ya tidak ada sangkut pautnya kemudian dipikulkan kepada dia. Nah, karena memang dia telah melakukan kezaliman itu, dia bertanggung jawab dan itu tebusannya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadr. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.